Ada dua janji Allah kepada orang yang bersedekah, Pak. Satu, pahala yang besar. Yang tadi disebutkan perumpamaannya, seperti satu tangkai melahirkan seperti satu biji melahirkan 7 tangkai dan seterusnya. Itu pahalanya. Di samping pahala tadi, hidup mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih. Itu, Pak, takwi seduitnya, Pak. Orang kiki, Pak, kalau tagak oto di tepi jalan, Pak, balantang seketik, Paknya dak khusuk semayang itu, Pak. Jangan otonya kan naik. Barulah kau ke bengkel wala belanja lo nya. Itu, Pak. Tu orang kiki tu, Pak. Duit orang kiki kau ketak murah tu dak takut. Kalau diciluk orang onda aja lah kunci, Pak. Ciluk orang ini boleh. Sedekah nama tu. Kan kalau orang kiki hidupnya sedih. Makanya orang kiki kau, Pak, selalu dengan kesedihan. Hilang seketik, rusak seketik. Nya sedih. Pernah ada cerita tu, ada orang yang menangisnya sejadi-jadinya, Pak, hilang piti 10.000. Kan ditanya ada orang mangga menangis hilang piti dia 10.000. Aku dengan tianya yang lain. Tambah kancang tanginya, Pak. Aku menangis yang lain. Ya kau dah hilang kan 20 tadi itu je. Itu. Ketika tu lagak mapan. Ya, adik-adik sedang susah. Orang gaib ndak ada. Lalu wak sekolah kan adik-adik sadonya, Pak. Lebih jadi orangnya. Kini lah kadang-kadangnya, Pak, melawannya kawak sado, Pak. Pemusuhannya jawab. Padahal awak dulu yang menyekolahkannya, Pak. Awak dulu yang membiayai hidupnya tu. Ketika itu itulah sekian puluh tahun lah jaya lah kayu lah nak adik-adik wak. Melawannya kawak, mengecek wak lai, menggadang anak ular. Maka semua pemberian bapak dihapus Allah tu. Siapa yang diamankan Allah di padang mahsyar itu, yang bersedekah tak berhenti pada kata bersedekah. Yang bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak pernah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Baqarah mulai ayat 261 sampai ayat 271. Nah, ayatnya panjang, kalau tidak selesai subuh ini nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ayat ini, surat Al-Baqarah ini ayat 261 sampai 271 ini adalah ayat yang menjelaskan tentang sedekah. Ya, tentang bagaimana pahala sedekah, apa yang sedekah itu yang paling baik, apa hal-hal yang merusak dan menghapus pahala puasa, pahala sedekah dan seterusnya. Jadi ayat ini berbicara tentang sedekah. Surah Al-Baqarah 261 sampai 271. Tapi ada hal yang menarik, Bapak Ibu. Apa yang menarik dari ayat ini? Pembicaraan tentang sedekah ini Allah sebutkan setelah Allah bicara tentang cerita Ibrahim dan cerita Uzair. Jadi di ayat 259 itu Uzair yang dimatikan Allah selama 100 tahun. Itu 259. Jadi dulu Uzair pernah dimatikan Allah 100 tahun lalu dibangkitkan lagi. Ya, summa ba'asahu, setelah dimatikan fa amatahullah ya mi'ata'am, dimatikan Allah 100 tahun lalu dibangkitkan dan ditanya berapa lama kau di sini, dia menjawab sehari atau setengah hari. 260 itu bercerita tentang Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah agar diperlihatkan cara Allah membangkitkan orang-orang yang sudah jadi tanah. Jadi manusia yang sudah mati, ya, fisiknya sudah hancur, tulang belulang sudah berserak, ya, semua sudah jadi tanah. Bagaimana Allah membangkitkan ini semua? Maka Ibrahim meminta, tolong tunjukkan ya Allah cara engkau membangkitkan makhluk nanti. Maka kata Allah ke Nabi Ibrahim, ambil 4 ekor burung. Ambil 4 ekor burung. Ya, burungnya beda-beda.
Ya, jangan burung yang sama 4 ekor. Ya, diriwayatkan tu burung yang diambil Ibrahim tu ada burung ya merpati, ada apa? Ayam, ada burung merak, ada elang, 4 ekor burung itu. Ya, lalu disembelih burung itu 4. Lalu badannya ditumbuk, kalau sekarang di blender. Jadi 4 ekor burung itu disatukan di blender sampai seluruh dagingnya bersatu. Tak tahu lagi ni daging mana ni, daging elang, daging ayam, tak tahu lagi ni, sudah bersatu. Lalu kata Allah bagi 4 daging yang sudah bercampur tu, letakkan di sisi-sisi bukit 4. Lalu panggil burung tadi semua. Maka semua burung-burung tadi bagian tubuhnya mencari bagian tubuh yang lain sampai dia kemudian bersatu kembali dan terbang hidup kembali. Begitulah kata Allah, kamu akan dibangkitkan nanti. Nah, setelah itu baru dijelaskan tentang sedekah. Itu menariknya tu, Pak. Setelah Uzair dimatikan 259, setelah Ibrahim melihat hari berbangkit dengan mengeksperimenkan burung 4 ekor, baru setelah itu Allah perintahkan kita bersedekah. Apa hubungannya itu, Pak Ibu? Kenapa sedekah ini diletakkan pembicaraannya setelah kematian Uzair dan berbangkitnya manusia dengan eksperimen Ibrahim lewat 4 ekor burung? Di situ ada isyarat bahwa sedekah ini adalah amal yang paling menyelamatkan manusia dari kematiannya sampai nanti hari berbangkit kelak. Kalau ada amal-amal kita ni banyak menyelamatkan kita, yang paling menyelamatkan kita tu sedekah. Mulai dari kematian sampai hari berbangkit kelak. Makanya manusia, coba baca nanti di Al-Munafikun ayat yang ke-10, ketika manusia hendak dimatikan Allah, datang kematiannya. Ya, manusia berteriak memanggil Tuhan. Apa teriakan manusia? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Tuhan, tolong tunda mati saya ingin bersedekah. Jadi ketika akan mati itu, Pak, manusia menginginkan sedekah. Itu hubungan sedekah dengan kematian tu. Itu kenapa perintah sedekah ini, perkara sedekah ini pembicaraannya disebutkan setelah ayat kematian Uzair. Dan begitu juga nanti Bapak Ibu, sejak manusia meninggalkan dunia sampai hisab selesai, maka sedekah yang melindunginya, termasuk di hari berbangkit. Itu makanya dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi hatta yuqdama bainan nas. Semua manusia akan dilindungi oleh sedekahnya sampai nanti berhisab selesai. Ketika manusia di alam barzah menunggu hari kiamat datang, apa yang menyelamatkan manusia? Kata Nabi, sedekah jariyah. Sedekah juga kan? Kalau ada orang panah membangun masjid, kata Nabi, menggalikan sumur, mengalirkan air, mewariskan mushaf, itu yang paling diamankan sampai hari kiamat, sedekah kan? Maka 3 amal manusia yang tetap abadi untuknya. Yang pertama itu sedekah jariyah. Ketika berbangkit nanti di hari kiamat, manusia dibangkitkan dari kuburnya, amal pertama yang menyelamatkan manusia saat berdiri di padang mahsyar itu adalah sedekah. Apa dasarnya itu? Hadis Bukhari Muslim. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Besok ketika manusia berdiri 50.000 tahun di bawah panasnya terik matahari padang mahsyar, kata Nabi ada 7 manusia yang diamankan oleh Allah. Satu di antara yang 7 itu, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang laki-laki yang bersedekah. Dia simpan sedekahnya hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, hingga tangan kirinya pun tak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Sedekah kan? Bahkan kalau Bapak baca lagi di surat Al-Insan ayat 8 sampai 12. Ya, surah Al-Insan 8 sampai 12. Kata Allah, inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Besok di akhirat wajah manusia hari berbangkit itu pucat pasi masam. Kenapa? Karena berdiri lama, 50.000 tahun panas, Masya Allah. Wajah manusia itu masam, berdiri lama. Tapi kata Allah, walaqahum nadratau wa surura, ada orang yang wajahnya riang gembira, cerah, tidak ada payah, tidak ada panas, tidak ada haus. Siapa mereka?
wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Orang yang di dunia senang memberi makanan. Tuh Pak, hebatnya memberi makanan Pak. Orang yang di dunia senang memberi makanan, itu yang paling pertama diselamatkan oleh Allah. Itulah kenapa ada hadis Nabi, seorang pelacur diampuni dosanya, masuk surga dia hanya karena memberi minum anjing yang sedang kehausan. Coba bayangkan Pak, memberi minum anjing kehausan saja Pak, anjing dikasih minum, itu diampuni dosa pelacur, masuk surga karena sedekahnya. Apalagi kau ustaz lagi minum Pak, kau bukan ndak minta minum lah Pak ya. Apalagi kalau orang saleh yang dikasih minum. Ini wow saja Pak, dikasih minum surga tuh. Itulah hebatnya sedekah nanti di hari berbangkit ya. Jadi usul Pak Ibu nak. Nah, jadi itu rahasianya kenapa ya sedekah ini diletakkan setelah ayat kematian dan ayat berbangkit. 259 tentang kematian Uzair, 260 tentang berbangkit, 261 dan seterusnya bicara tentang sedekah. Itu hubungannya Bapak Ibu. Karena dalam ilmu Al-Quran ada namanya munasabah, korelasi antara ayat dan ayat, antara surat dan surat. Jadi ada munasabah, ini munasabahnya. Nah, kita akan lihat bagaimana sedekah itu disebutkan dalam ayat ini. Ayat 261 bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti perumpamaan satu biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai melahirkan 100 biji, dan Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi Allah buat perumpamaan. Ini perumpamaan. Perumpamaan ini tidak sama nih Pak ya. Karena ada orang mengatakan kalau kita bersedekah 1 dapat 700. Jadi kalau kita bersedekah 1000 balasannya 700.000. Tidak begitu itu. Ini hanya perumpamaan. Perumpamaan itu tidak sama. Yang diumpamakan dengan sesuatu yang dengan dia diumpamakan itu tidak sama. Kalau ada yang mengatakan misalnya Ali seperti Muhammad, sama enggak Ali dengan Muhammad? Enggak sama Pak. Cuman Ali ini mendekati Muhammad. Yang Muhammad tetap berbeda dengan Ali. Misal kalau mengatakan itu si fulan seperti ustaz, dia mendekati ustaz tapi ustaz lebih hebat dari dia. Itu perumpamaan begitu dalam bahasa Arab. Musyabbah yang diumpamakan dengan musyabbabih, dengan sesuatu yang diumpamakan ini tidak lebih baik dari yang diumpamakan dengan dia. Itu kaidahnya begitu. Jadi jangan dipahami kalau kita bersedekah 1 balasannya 700, tidak begitu itu. Perumpamaannya mendekati. Karena pahala sedekah ini tidak ada yang tahu, unlimited. Makanya tadi itu seekor anjing dikasih minum air sumur saja, surga Pak. Kan tidak ada batasan sedekah nilainya itu. Ini perumpamaan. Nah, jadi jangan dipahami seperti itu. Yang namanya umpama, kecuali Allah berkata siapa yang memberi 1 dapat 100, dapat 700, itu tidak ada pemahaman itu. Memang begitu maksudnya itu. Ini Allah umpamakan. Jadi perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti 1 biji melahirkan 7 tangkai. Setiap tangkai melahirkan 100 biji. Jadi ada hal menarik begitu begini Bapak Ibu dalam ayat ini. Allah ketika bicara tentang infak harta, ya, harta yang dipuji oleh Allah, itu selalu kata harta itu dihubungkan dengan kata ganti jamak. Jadi kalau Allah mengatakan amwalahum, amwaluhum, amwalihim, atau amwalukum, amwalakum, amwalikum, itu biasanya dalam konteks pujian.
Tapi kalau Allah menghubungkan kata harta dengan kata ganti tunggal personal, maka biasanya celaan. Misalnya ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu dalam konteks celaan Allah kepada Abu Lahab, harta Abu Lahab. Misalnya dalam surah Al-Lail ya, wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Jadi kalau harta ini Bapak Ibu dihubungkan dengan kata ganti tunggal kepemilikannya, maka dia dicela oleh Allah. Tapi kalau harta dihubungkan dengan kata ganti jamak plural, maka dipuji oleh Allah. Apa maknanya itu? Harta kalau berfungsi individu, maka harta itu dicela oleh Allah. Tapi kalau harta berfungsi sosial, maka harta itu dipuji oleh Allah. Jadi harta ni Bapak Ibu tidak boleh berfungsi individu. Makanya orang kikir, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malau wa addada. Orang kikir itu Pak, hartanya berfungsi individu, hanya untuk dia saja. Karena itu hartanya dicela oleh Allah. Dia pun dicela oleh Allah. Karena harta ini tidak boleh berfungsi individu. Dia harus berfungsi sosial. Itu kenapa Bapak dan Ibu, dalam sebuah riwayat disebutkan Allah malu bertanya tentang harta yang digunakan untuk menjamu tamu, kata Nabi. Jadi kalau ada orang suka menjamu tamu Pak, maka kata Nabi nanti Allah malu bertanya tentang hartanya. Kan kata Allah nanti sumalatus alunna yauma izin anin naim. Kata Allah semua nikmat harta akan ditanya oleh Allah. Tidak ada harta yang ditanya itu Pak. Sekecil apapun harta kita ditanya nanti itu. Dari mana kau dapat dan bagaimana kau menggunakannya. Itu pasti ditanya itu Pak. Itu makanya kata Nabi, orang kaya terlambat masuk surga dari orang miskin 500 tahun. Yadkhulu fuqara'ul muslimin qablal aghniya binisfi yawm wa 500 am. Orang kaya itu terlambat masuk surga dari orang miskin 500 tahun. Kenapa orang kaya terlambat masuk surga? Karena menghadapi pertanyaan lama. Bapak Ibu kalau ke supermarket, ke swalayan, makin banyak mengambil barang, makin lama berdiri di kasir. Konsekuensinya begitu. Bapak Ibu yang rumahnya 4 kamar lebih lambat masuk surga dari yang rumahnya 3 kamar tuh. Gitu nanti tuh Pak. Bapak yang Pajero mobilnya yang Alphard lebih kemudian masuk surga pada yang Avanza tuh Pak. Anca apa yang Pajero Alphard gantilah ya Avanza le Pak, supaya capek apa masuk surga nanti itu. Karena semua nikmat itu akan ditanya nanti itu Pak. Yang lama itu menjawab pertanyaannya itu. Tapi kata Allah, Allah tidak akan bertanya harta orang, salah satunya yang senang memberi makan tamunya di rumah. Makanya Nabi Ibrahim itu Pak tidak pernah tidur di malam hari kecuali dia sudah memberi makan pada orang 10 sampai 100 orang. Itu Nabi Ibrahim begitu Pak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan begitu. Ibrahim itu tidak pernah tidur kecuali dia sudah memberi makan antara 10 sampai 100 orang. Karena harta ini tidak boleh berfungsi individu. Dia harus berfungsi sosial. Itu kenapa setiap harta yang dihubungkan dengan kata ganti tunggal, maluhu, selalu dalam konteks celaan Allah. Tapi kalau harta dihubungkan dengan kata ganti banyak, ma'amwaluhum, selalu dalam konteks pujian Allah. Nah kata Allah, orang ini dipuji oleh Allah nih, yang menginfakkan harta mereka ya di jalan Allah, perumpamaannya seperti 1 biji menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai melahirkan 100 biji. Ini orang memahami bahwa satu sedekah nilainya 700. Enggak. Sekali lagi saya katakan bukan sama, perumpamaan. Karena pahala itu enggak bisa kita lihat sekarang. Karena itu supaya kita paham pahala itu Allah bikin perumpamaan yang mendekati pada pemahaman kita. Orang Arab dulu kerjanya berdagang. Maka perumpamaan-perumpamaan agama ini banyak diambil dalam dunia dagang. Ya.
Begini Bapak Ibu, kalau berdagang berapa persen untungnya? Paling banyak 100%, 200%, itulah hebat tuh. Ini 700 kali lipat. Itu sederhananya begitu. Jadi orang Arab, oh gadang tuh. Hitung-hitungannya begitu. Kalau kita memberi 1, kita dapat kembalian 700, kan besar itu. Jarang-jarang di dunia bisnis kita dapat untung 700%, Pak. Maka orang Arab menjadi paham tentang pahala. Sama. Siapa yang salat sunat 2 rakaat setelah azan subuh, maka dia dapat nilai ya kebaikan lebih dari dunia dan isinya. Orang mengerti. Kalau tidak begitu pahala tidak dipahami, Pak. Tapi pahala tu tidak ada yang tahu. Pahala tu hanya Allah yang tahu. Makanya kata Allah, ada isyarat tentang pahala sedekah tidak ada batas. Apa isyaratnya? 7 tangkai itu Allah gunakan kata jamak unlimited namanya, jamak muntahal jumu, sab'a sanabil. Sanabil itu jamak unlimited. Karena dalam bahasa Arab jamak itu ada 3, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Yang taksir itu ada yang unlimited namanya muntahal jumu. Begini. Coba Bapak Ibu baca nanti surat Yusuf ayat 43-46. Surat Yusuf 43-46. Ketika Raja Mesir bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Ada 7 tangkai gandum yang hijau, lalu ada 7 tangkai gandum yang kering. Ada 7 tangkai di sana. 7 tangkai di sana itu raja menyebutnya sab'a sumbulatin, bukan sab'a sanabil seperti di sini. Tangkai di sana di surat Yusuf 43 dan 46 itu tangkai gandum yang dilihat raja 7 tangkai, itu bahasa rajanya sab'a sumbulatin. Kalau bersedekah sab'a sanabil. Beda Pak. Bedanya apa? Kalau sumbulat memang 7, benar-benar 7. Namanya jamak muannas. Jadi yang dilihat raja 7 tangkai gandum yang hijau memang 7 tangkai, tidak lebih. Tapi kalau dalam konteks sedekah bukan sab'a sumbulat, tapi sab'a sanabil, jamaknya unlimited muntahal jumu. Artinya apa? Sedekah itu pahalanya tidak ada batas. Pahala sedekah itu tidak terhitung, tidak berhingga. Cuman Allah bikin perumpamaan dengan 700 kali lipat supaya kita bisa mengkalkulasikannya. Kalau disebut pahala sedekah tidak berhingga, orang tidak tertarik. Tapi indikasi tidak berhingga itu ada dalam konteks apa pilihan kata Allah kepada apa yang disebutkan di sini jamak muntahal jumu. Makanya kata Allah, Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas. Kalau maha luas kan tidak terbatas, Pak. Itu ya perumpamaan yang bikin Allah tentang sedekah. Lalu kata Allah, allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wa la azallahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengikuti infak mereka dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati penerimanya, maka merekalah yang mendapat pahala yang besar tadi, dan mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih sampai ke akhirat kelak. Jadi ada 2 janji Allah kepada orang yang bersedekah, Pak. 1, pahala yang besar. Yang tadi disebutkan perumpamaannya, seperti 1 tangkai melahirkan seperti 1 biji melahirkan 7 tangkai dan seterusnya. Itu pahalanya. Di samping pahala tadi, hidup mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih. Di dunia mereka tidak akan takut, tidak sedih. Di akhirat tidak akan takut, tidak akan sedih. Orang kiki itu, Pak, di dunia aku ketakutan, Pak. Orang kiki itu, Pak, takwi sih duitnya, Pak. Orang kiki, Pak, kalau tagak oto di tepi jalan, Pak, balantang seketik, Pak, ini tak khusuk semayang itu, Pak. Jangan otonya kan naik. Barulah kau ke bengkel wala belanja lo nyo. Itu, Pak. Itu orang kiki itu, Pak. Idui orang kiki kau ketakutan.
Makanya orang kikik Pak takut meninggal rumah Pak. Ya dah. Tanda orang kikik tu Pak. Jadi kalau ada orang hidupnya penuh ketakutan Pak, itu tanda orang kikir. Orang pemurah tu tak ada takut. Kalau diciluk orang ondanya langsung kunci Pak, ciluk orang ini boleh. Sedekah nama tu, kan selesai Pak urusannya. Itu tanda orang kikik tu Pak. Tanda orang tak kikik. Kalau orang kikik hidupnya sedih. Makanya orang kikik tu Pak selalu dengan kesedihan. Hilang seketik, rusak seketik, ini sedih tu Pak. Itu makanya pernah ada cerita tu, ada orang yang menangisnya sejadi-jadinya Pak, hilang piti 10.000. Ya kan, ditanya ada orang mana yang hilang piti dia 10.000. Aku dengan tianya, yang lain. Tambah kancang tanginya Pak. Pak kok menangi orang lain je. Ya kalau dah hilang kan 20 dari itu je. Itu Pak, tu orang kikik tu begitu Pak. Orang kikik tu hidupnya sedih Pak. Takut dan sedih. Di akhirat juga begitu. Orang kikir itu akan ketakutan dan kesedihan. Makanya nanti ketika orang akan mati minta bersedekah. Tapi Bapak Ibu, yang dua ini baru kita peroleh kalau kita bersedekah tidak mengikutkannya manau wala aza. Ini syaratnya nih Pak. Jadi ada orang bersedekah tu Pak sibuk ya membicarakan sedekahnya. Bentak tu Pak. Dia menceritakan sedekahnya, menyebut sedekahnya. Kena begini. Menariknya Pak Ibu, Allah menggunakan kata summa ya. Summa itu artinya tarahi, masa yang panjang. Boleh jadi Bapak Ibu bersedekah sekarang, tidak ada orang yang tahu. Tapi kemudian 20 tahun setelah itu disebutkan sedekah yang sekarang, maka habis dia tu Pak. Maka Allah menggunakan summa. Summa itu maknanya sedekah ini tetap hilang pahalanya kalau disebutnya sekian puluh tahun ke depan. Kan sering begini Pak. Ada dusana adik, ya awak ketika itu lagak mapan, ya adik-adik sedang susah, orang gaib tak ada. Lalu awak sekolahkan adik-adik sadonya Pak. Lebih jadi orangnya. Kini lah kadang-kadangnya Pak, melawannya kawak sado Pak. Kata pemusuhannya jawab. Padahal awak dulu yang menyekolahkannya Pak, awak dulu yang membiayai hidupnya tu. Ketika itu itulah sekian puluh tahun lah jaya lah kayu lah nak adik-adik awak. Melawannya kawak, mengecek awak lai, menggadang anak ular seden Pak. Maka semua pemberian bapak dihapus Allah tu. Semua kebaikan bapak ibu tu hilang seketika. Kenapa? Manau. Bapak ibu telah menyebut kebaikan itu. Amal-amal kita ni Pak kalau disebutkan dia hilang. Ya, hilang dia. Walaupun disebutnya sudah jarak panjang waktunya. Itu makanya Bapak Ibu, ya di hadis Bukhari Muslim tadi yang saya bacakan di awal, siapa yang diamankan Allah di padang mahsyar itu yang bersedekah tidak berhenti pada kata bersedekah. Yang bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak pernah tahu. Jadi tidak semua sedekah Pak diamankan Allah di padang mahsyar. Orang yang bersedekah tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Jadi bukan sedekah, tidak berhenti pada kata itu. Jadi kalau ada orang bersedekah, dia simpan sedekahnya, baru dia dapat pahala yang besar dan hidupnya tidak akan takut, tidak akan sedih. Itu makanya orang-orang saleh dulu Pak, kalau bersedekah itu ditaruh saja di bawah karpet. Sehingga dia tidak tahu kepada siapa dia bersedekah. Siapa yang mendapatkan uang di bawah karpet itu, ke situlah dia bersedekah. Tak tahu orang tu. Bukan berarti menampakkan sedekah, memberitahukan sedekah itu tak boleh. Nanti kita bahas di ayat 271-nya. Tentang kebolehan kita memamerkan sedekah kita. Boleh, tapi dengan ketentuan. Tapi sedekah yang paling hebat tu jangan ditampakkan. Karena semua ibadah ni Pak Ibu termasuk puasa, salat, tak boleh diberitahukan pada orang. Tu kenapa misalnya hadis sahih itu kalau Bapak Ibu sedang puasa Ramadan, ni puasa Ramadan ni, pasti semua orang puasa. Lalu dicaci maki orang di siang hari sedang berpuasa itu, iza syatama ahadukum, kamu dicaci maki orang, kata Nabi, falyakul fi nafsi.
hendaklah dia mengatakan pada dirinya, bukan pada yang mencaci. Apa katakan pada dirinya? Saya sedang berpuasa. Pada diri kita katakan. Jangan pada yang mencaci maki. Lalu datang orang mencaci maki, siang hari kita berpuasa orang puasa kah? Jangan banyak cerita, aku bulan puasa, kemarin puasa kah? Itu tidak boleh tu Pak. Yang wajib saja tidak boleh diberitahu, apalagi yang sunat. Itu makanya Bapak Ibu kalau sedang puasa sunat, diundang makan, makan. Jangan puasa, makan saja. Dan jangan kasih tahu ambo puasa, makan saja. Itu makanya Bapak Ibu tahajud perintahnya kumi, bukan kumu. Tahajud itu sendiri-sendiri. Berjamaah boleh, tapi perintah tahajud itu kumi al-laila illa qalila. Sendiri. Kalau salat berjamaah, akimu bersama-sama berjamaah. Itu makanya kata Nabi, sebaik-baik salat di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baik salat di rumah. Illal maktubah, kecuali yang wajib di masjid. Kenapa salat sunat lebih baik di rumah? Supaya tak nampak oleh orang. Karena ibadah sunat tak boleh tampak oleh orang. Ini kecuali rumah Bapak Ibu jauh. Kau jauh rumah sembahyang sunat di rumah, beko terlambat hari di masjid. Ada masjid lah leh. Awak berjalan dah payah, rumah jauh lah. Tu sembahyang sunat di rumah lo. Terlambat beko. Jadi salat sunat tak boleh tampak, puasa tak boleh diketahui orang, sedekah pun begitu. Makanya kalau ada orang sibuk memamerkan sedekahnya, mana namanya itu, dia menceritakan sedekahnya, maka pahalanya tidak ada lagi. Syaratnya lahum ajruhum inda rabbihim, itu kalau dia bersedekah tanpa manna atau azza. Azza itu dia tidak menyebut sedekahnya, tapi menyakiti penerima. Ada orang minta sedekah, badan gadang, sehat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, sedekah bu. Tu apa lagi sedekah 10.000. Lah sudah Pak Agi sedekah tu kecil Pak badan segadang kau tak malu Pak minta sedekah kau. Terus sakit hati tu Pak. Itu habis pahala Pak tu. Kalau Bapak memberi, beri saja. Kalau tidak apa-apa. Tapi jangan menyakiti hati penerimanya. Karena ada aturan Bapak Ibu kalau bersedekah ni, kalau ada orang datang meminta kepadamu, walaupun datangnya pakai onta tu zaman kini sama jo Innova tu Pak. Nyo datang pakai Pajero tapi minta sedekah. Kata Nabi kasih. Mungkin Pajero nya punya, mungkin makanan nak doanya lah. Ya tah, agilah. Kan bisa jadi Pak, ada orang mantuknya kayu tapi miskin. Ya tak? Agilah. Walaupun meminta-minta pun tak dibolehkan dalam agama. Kata Nabi, orang yang meminta-minta di dunia ini, pengemis, dikasih orang atau tidak dikasih orang, nanti di hari kiamat dibangkitkan tanpa daging di pipinya. Pengemis itu tidak dibenarkan dalam agama. Itu kenapa Nabi mengatakan 3 umatku yang pertama digiring ke surga itu setelah para syuhada, afifun muta'afif, orang miskin yang tak pernah meminta-minta. Orang miskin yang tak pernah minta-minta. Kecuali Bapak Ibu tidak memberi itu karena ada maksud. Saya Bapak Ibu kalau lewat itu di perempatan lampu merah itu kan banyak pengemis tu. Saya kalau orang cacat atau orang tua itu saya kasih. Atau memang perempuan yang punya bawa anak kecil, karena kasihan saya kasih. Tapi kalau yang bujang-bujang yang pakai silver tu Pak, tak pernah bagi Pak. Yang melasik-lasikan sabun kotor orang tu tak pernah bagi lah tu Pak. Kenapa? Pamalih tu. Tu orang pamalih tu Pak. Tulang sagadang tu bacat-cat badan jadi piti. Bekerja tu perintah Nabi tu. Bekerja. Allah suruh bekerja kita. I'malu ala makanatikum. Bekerjalah kata Allah. Inni amilun. Itu Nabi pun bekerja. Para Nabi bekerja. Nabi Daud raja pun bekerja dia Pak. Kalau Bapak Ibu tidak mengasih dengan tujuan mendidik agar dia bekerja, itu boleh. Walaupun dalam kaidah umum itu apa namanya, fa'ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang datang meminta-minta, kasihlah. Apapun keadaannya.
Tapi kalau dalam konteks begitu boleh tak kasih itu, Pak? Saya yang bujang-bujang yang meminta-minta di jalan tu, Pak, tak pernah saya kasih itu. Itu orang pemalas, dia harus bekerja. Kecuali dia cacat. Nah, kalau memberi, jangan sakiti dia. Kalau tidak, dosa beri. Jadi ada dua, Bapak Ibu, yang menghapus pahala kita. Satu manau namanya, walaupun disebutnya nanti sekian puluh tahun ke depan. Ya. Yang kedua, menyakiti hati penerimanya. Kalau itu, kata Allah, pahalanya tidak ada lagi itu. Yang tadi dijanjikan Allah seperti satu biji melahirkan 7 tangkai, setiap tangkai melahirkan 100 biji. Nah, itu baru 2 ayat, Bapak Ibu ya. Dari 10 ayat tentang sedekah ini, 261 sampai 262, nanti 263 dan seterusnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Biaya masjid atau apa gitu kan? Yang pertama. Yang kedua tadi Ustaz menyebut contohnya lagi umpamanya kan kita dianjurkan untuk berkorban. Berkorban kan ada dicicil gitu kan. Nah, sementara hanya kemampuan kita untuk berkorban, untuk prioritasnya sedekah dulu apa yang mana gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi kan Ustaz menyebut tadi masalah puasa. Puasa tadi kalau kita puasa sunnah diundang orang makan. Kalau kita pribadi yang diundang orang apa bersamakah yang dilepaskan puasa kita bagaimana gitu? Kasih Ustaz. Begini, dia punya hutang. Hutang belum dibayar, dia bersedekah. Sedekah rajin, hutang tidak dibayar. Gini, ibu punya hutang puasa, enak. Ibu haid dulu, ada hutang puasa. Hutang puasa belum dibayar, ibu rajin puasa Senin Kamis. Ibu dapat pahala enggak? Sebagian ulama mengatakan haram ibu puasa Senin Kamis tuh. Hutang ibu dulu kan. Hutang tu wajib. Puasa Senin Kamis itu sunat. Ibu puasa Senin Kamis rajin, tapi hutang qada tidak dibayar-bayar. Ulama justru ibu berdosa dengan cara begitu. Orang yang punya kewajiban, lalu dia sibukkan dirinya dengan yang sunat, yang wajib dia kesampingkan dulu, itu dilaknat oleh Allah itu. Ibu puasa, ibu suami di rumah, ibu puasa, ibu dilaknat Allah itu. Melayani suami wajib, puasa sunat. Jadi tak boleh Pak, kalau ada yang wajib dan yang sunat, lalu ibu sibuk, bapak sibuk dengan yang sunat-sunat, yang wajib ibu pinggirkan, Allah laknat. Itu kenapa Bapak Ibu sedang salat sunat, baru 1 rakaat, orang sudah iqamat. Kata Nabi, fala salata illal maktubah, tinggalkan semua salat sunatmu, hentikan semua salat sunatmu, segera merapat ke saf takbiratul ihram, itu wajib. Begitu aturannya. Hutang banyak, bersedekah rajin, dan hutang tak diansu loh, dosa haram bapak bersedekah tu. Kumpulan piti itu untuk membayar hutang. Selama hutang belum lunas, jangan sedekah dulu. Kalau mati bapak dalam keadaan berhutang, bapak tidak akan masuk surga walaupun mati syahid, kata Nabi. Tapi kalau bapak tidak bersedekah, bisa jadi masuk surga juga. Karena sedekah tidak mesti pakai piti. Sejum sedekah itu, ya kan? Banyak jalan lain tu mah. Tapi kalau hutang tidak bisa bapak masuk surga mati berhutang tu. Maka bapak yang berhutang, bapak ibu yang berhutang, itu sedekah tu kumpulkan untuk membayar hutang. Sampai hutang lunas, tidak usah bersedekah. Misalnya bapak ibu sedekah pagi itu, sudah kumpulkan sedekah pagi itu dulu. Tabungkan sedekah pagi itu untuk membayar hutang. Ikut hutang tak pernah dibayar lah. Sedekah rajin, tak kado palu bapak ibu itu. Sama bapak ibu tadi, puasa wajib tak dikada, puasa sunat rajin. Kita salat sunat terus, orang lah salat wajib. Ibu puasa sunat, suami ibu di rumah. Ya, tak boleh begitu tu Pak. Nah, bapak ibu yang berhutang dulukan hutang, hutang tu wajib daripada sedekah. Tak usah sedekah selama berhutang tu. Yang bapak ibu akan sedekahkan tu simpan untuk pelunasi hutang. Itu wajib. Yang kedua, kita mau berkorban, kita tidak mampu. Nah, tapi kita bisa bersedekah. Karena sedekah itu sifatnya ya rutinitas. Kalau korban kan ini kumpulan setahun tu.
Begini Pak, sedekah sunat, korban sunat, tapi korban ini sunatnya mendekati wajib. Hingga ancamannya berat. Kata Nabi, siapa yang sudah mampu tidak mau berkorban, maka tidak usah salat bersama kami. Kalau bapak ibu bersedekah tidak bisa berkorban, bapak ibu tidak bersedekah bisa berkorban, korban lebih baik. Misalnya begini, bapak ibu besar bersedekah 5.000 setiap pagi, tapi tidak bisa berkorban nantilah. Kumpul 5.000 tiap pagi itu untuk berkorban. Kenapa? Korban itu perintahnya sudah mendekati wajib. Makanya fasalli li rabbika wanhar. Siapa yang sudah mampu, dia tidak mau berkorban, maka tidak usah salat bersama kami. Kan tegas Pak. Kalau sedekah, dia amal yang sunat biasa. Korban dahulukan Pak. Andai bapak bersedekah tidak bisa berkorban, andai bapak ibu berkorban tapi tidak bersedekah, korban ambil. Itu. Nah yang ketiga tentang puasa sunat. Tadi diundang orang makan, kita berbuka. Betul, kalau diundang orang betul. Nabi tidak diundang orang malah. Aisyah telah menunggu Nabi makan dari pagi karena dikasih orang his. Lalu Aisyah berkata, Rasulullah, saya tunggu engkau makan dari pagi, saya sengaja tidak makan menunggu engkau makan. Ayolah makan. Maka Nabi ketika itu makan padahal beliau sedang berpuasa. Kenapa? Karena Nabi ingin menyenangkan hati istri. Kalau dia makan, senang hati istrinya. Menyenangkan hati istri itu pahalanya lebih besar lagi dari puasa. Tuh, ya, menyenangkan hati istri itu pahalanya lebih besar dari puasa. Senyum-senyum ibu-ibu nampak. Kalau istrinya tahu maksudnya puasa sunat, tidak apa-apa. Kalau sunat kan tidak apa-apa, tidak ada dosa. Yang dosa itu Ramadan. Misalnya pulang suami tengah hari, dah masak makan tak lain. Tidak kalau Ramadan jangan. Tidak apa-apa, tidak ada dosa. Bapak mau membatalkan puasa sunat, tidak apa-apa, batalkanlah. Begitulah dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.